Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, huwa ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, siang ini kita sampai pada surat Al-A'la atau biasa disebut surat Sabihis, ayat 9 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Fadzakir mongko mituturana sira inna fa'at mbok menawa niku tulisane mbok menawa napa mbok menawa iku mbok menawa manfaati apa adzikra pitutur iki menarik mbok menawa inna fa'ati dzikra. Allah menitahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan nasihat ditutur. Lah Nabi Muhammad itu ya hanya menyampaikan mbok menawa. Urusan hidayah, urusan ikut itu Allah yang memberi anugerah. Jadi Allah yang memilih hambanya yang dikehendaki untuk patuh. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Orang sekelas Nabi Muhammad yang tidak ada lagi kemuliaan di atasnya, itu pun hanya menyampaikan. Apalagi sekelas kita memberikan pengarahan, pokoknya awas kalau tidak nurut. Wadah, iki ngalang-ngalai Nabi Muhammad ini. Sekelas Nabi Muhammad saja Allah ini inna fa'ati dzikra, menawa-menawa. Ayat yang lain menegaskan ya, innaka lan tahdi man ahbabta wallahu yahdi may yasha. Sampaian Muhammad, jenengan Nabi Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk meskipun pada orang-orang yang dicintai. Allah lah yang memberi petunjuk mereka, yang memilih siapa yang diberi petunjuk. Sejarah mencatat banyak orang-orang dekat Nabi Muhammad, kerabat-kerabatnya tidak dapat petunjuk. Saya dakaru bakal nerimo pitutur sapa man wong yaksha kang wedi yoman. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabu lan bakal ngedoi
ha ing pitutur sapa al asqa wong kang cilaka. Nah, jadi cirinya orang celaka itu orang yang tidak mau diberi petunjuk. Orang yang sok mandiri, sok independen, sok pinter, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Itu alamat orang cilaka. Alamat orang yang jauh dari rahmat Allah. Setinggi apapun gelar akademik kita, secanggih apapun IQ dan kecerdasan kita, selagi ada sisa ruang untuk menerima petunjuk nasihat orang lain, entah itu orang tua, atau teman sejawat, atau guru, atau alim ulama, terutama alim ulama, insya Allah itu peluang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wis atik pangkatimu ndak titik ae wis ndak gelem nampa petunjuk. Ya wis itu alamat. Saya dzakar mayaksa wa yatajannabul asqa. Siapa orang-orang yang cilaka itu? Alladzi kang yasla, alladzi yasla kang anjegur ya alladzi. Jegur iku napa jegur iku? Cemplung ya. Apa bahasa Indonesia? Masuk jurang. Kalau masuk itu kan masuk ruangan ya. Ada enggak pembeda bahasa Indonesia itu masuk ruangan sama masuk jurang? Sama ya, Pak dosen. Pak dosen bahasa Indonesia ada enggak ini? Masuk ruangan atau masuk jurang? Ya. Kalau bahasa Jawa kan ada. Ya. Melbu atau nyemplung. Ya siji ya. Melbu, nyemplung. Ini kecemplung ini, anjegur. Yasla anjegur ya alladzi anaro ing geni al-kubra kang gedhe. Itulah akibat orang-orang celaka yang tidak mau menerima nasihat. Summa layamutu. Lah ini yang mengerikan ini. Layamutu mongko keri-keri ora mati ya alladzi fiha ing dalem ya neraka wala yahya lan ora urip ya alladzi. Rasanya bagaikan mati tapi tidak mati-mati. Dikatakan hidup juga tidak bisa merasakan kehidupan. Lebih sakit dari kematian. Sampai saking sakitnya tidak terasa kehidupan. Ini ngeri ini. Orang sakit dicabut nyawanya itu kan luar biasa. Tapi kan hanya sesaat. Setelah itu masuk liang lahat, beda lagi rasanya. Lah itu sakit mati tapi ya terus. Lah ini, Masya Allah, saya juga belum merasakan mati, ya tidak tahu rasanya mati. Tapi dari gambaran hadis, gambaran dawuh-dawuh ulama itu kan kematian itu Masya Allah, seperti ditusuk dengan tombak 100 kali tusukan. Itu rasanya dikumpulkan jadi satu, itulah kematian, Masya Allah. Lah itu terasa terus-menerus ketika orang-orang yang celaka masuk neraka. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Makanya kita tidak usah berharap. Bayangkan saja tidak usah. Kita selalu mohon dan mohon kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Salah satu
peluang kita terhindar masuk neraka itu adalah menyisakan ruang di hati untuk nasihat, untuk ditutur, kata orang Jawa itu pitutur. Qad aflaha, teman-teman bejo sapa man wong tazakka kang bagusi yoman. Bagusi apa? Ya bagusi laku, bagusi hati, bagusi omong. Ada ayat yang lain itu surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Memang sulit bagusi hati, bagusi perilaku. Maka mulailah dari yang mudah, bagusi omong. Dalam surat Al-Ahzab itu Allah tahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Itu dimulai dari bagusi omong. Maka Allah akan janji membaguskan perilaku. Kita kalau siap memperbaiki omong, maka Allah janji akan memperbaiki perilaku kita. Ya. Kita fokus saja ngomong yang bagus, ngomong yang baik, ngomong yang sadida, yang jujur, yang lurus kepada siapapun, ya, kepada terutama pada orang tua, ya, siapapun. Maka Allah akan janji yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan janji pula akan mengampuni dosa-dosa kita dari omongan. Wa dzakara lan nyebut yaman isma rabbih ing asmane pangerane yaman. Fasolla mongko nuli salat yaman. Nah, ini zikir kepada Allah, kemudian sholat. Ini ciri orang yang beruntung. Ya, katanya Joyo Boyo itu loh, zaman edan. Sing ora edan ora keduman. Iku. Tapi sak enak-enake wong edan, sik luwih bejo wong sing eling. Eling, sadar akan keberadaan kita di dunia ini. Mau kemana? Akan kemana? Sedang apa kita ini? Apa yang dituju? Apa yang diburu? Jangan sampai kita memburu sesuatu yang tidak berguna di masa depan, di akhirat kita. Itu perlu kita tanamkan dalam hati, kita cerna, kita resapi, kita tancapkan sehingga mengakar, mengurat di dalam hati kita. Bal tu'siruna, tapi kalian manusia banyak yang tu'siruna. Bal tu'siruna, balik milih sira kabeh al hayata dunya ing urip ana ing dunya, ora gelem mikir akhirat. Wal akhiratu hali utai akhirat iku khairun, luwih bagus, wa abqalan luwih langgeng. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini hanya sementara. Buatlah persiapan untuk ke sana. Jadi kita hidup di dunia ini, ya semua butuh dunia karena kita hidup di dunia. Tapi ingat, tujuan kita itu akhirat. Hidup untuk dunia, ya secukupnya. Kita pakai dunia untuk memperbanyak, ya,
tabungan dan bekal hidup di akhirat. Insya Allah, kalau kita memburu akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita memburu dunia, lupa akhirat, alamat celaka di akhirat. Dan dunia yang kita tumpuk, ketika kita mati, sudah hangus. Bahkan mungkin, dan banyak terjadi, itu menjadi warisan yang diperebutkan dan jadi bibit-bibit perang saudara. Semakin banyak warisan, semakin potensial jadi perang saudara. Kalau rumah tangga mewariskan rumah, ya mungkin cekcoknya ya serumah. Tapi kalau seorang raja, Prabu Majapahit misalkan, meninggalkan tahta, maka yang diperebutkan adalah sekian besar wilayah kerajaan. Maka tidak heran banyak perang saudara itu terjadi gara-gara warisan. Nah itu kerugian kita kalau mementingkan urusan duniawi. Melalui ayat ini kita diingatkan Allah. Ya. Akhirat, ya. Jangan lupa akhirat. Inna hada setuhune iki iya janjine Allah. Iku lafis suhufi tetep ing dalem pira-pira lampiran al-ula kang dingin-dingin. Ini sudah disampaikan Allah melalui lembaran-lembaran suhuf yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu. Suhuf Ibrahim yaiku lampirane Nabi Ibrahim wa Musa lan lampirane Nabi Musa. Kenapa yang disebut cuma dua? Wallahu a'lam. Yang jelas dua nabi ini menjadi nenek moyang dari nabi-nabi yang lain. Dua nabi ini menjadi ulul asmi, dua di antara 5 nabi yang lain. Kalau menurut keterangan di tafsir ini, Kemenak, Nabi Adam juga menerima suhuf, lembaran. Entah bagaimana wujudnya, kita tidak tahu. Nabi Adam, Nabi Sis bahkan, Nabi Idris itu juga menerima suhuf. Ya, di ayat Al-A'la, surat Al-A'la ini hanya disebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Artinya, setiap zaman itu sama ajarannya, ajaran tauhid, mengajak menyembah Allah dan mengajak untuk hidup di dunia dengan baik agar mempersiapkan bekal menuju akhirat. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.